Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Rek di lokar.sby. Nah, di hari ini akan ada lowongan pekerjaan yang sangat menarik. Teman-teman tuh pasti tertarik. Kenapa? Ada dari Miniso, ada. Di hotel juga ada. Di pergudangan, di pabrik ada. Terus ada di mana lagi ya? Ini ada di rumah sakit juga ada. Nah, hari ini aku kurang lebih bakal share 15 lowongan pekerjaan buat kalian. Wow, 15 lowongan pekerjaan cukup lumayan banyak ya. Jadi kalian tinggal pilih-pilih dong teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman sebelum simak video ini, teman-teman minta tolong dulu dong. Dia jangan lupa dulu di like, di komen, di share, di subscribe, di follow dulu akunnya sosial media lokal.sb dari Instagram, dari TikTok maupun dari YouTube. Loh, kenapa sih Kak? Kita tuh harus selalu subscribe ataupun follow. Gini, ketika kalian subscribe misal nih di loker.sb untuk YouTube ini kita selalu upload video untuk lowongan pekerjaan itu banyak banget ya. Kalau di Instagram kita tuh untuk lowongan pekerjaan posternya, untuk poster-poster berbagai macam lowongan pekerjaan. Tapi untuk di TikTok itu kita juga ada yang loker-loker pilihan. Contohnya gimana Kak cara dapetinnya? Gampang, langsung diklik link yang ada di bio di TikToknya maupun di YouTube juga. Jadi di TikTok maupun di YouTube itu lebih ke loker pilihan. Jadi kalian tuh harus wajib subscribe dan follow dulu. Jangan sampai ketinggalan dengan teman-teman yang lain yang udah nge-follow. Nanti ketika ada lowongan pekerjaan sangat menarik dari pabrik mungkin atau pergudangan, teman-teman yang lain udah pada tahu karena dia udah nge-follow dan sering subscribe. Nah, kalau kalian yang belum, bakal ketinggalan sama teman-teman yang lain. Jadi di-follow dulu gitu ya. Oke, di hari ini aku bakal bacakan awal ya. Untuk pekerjaan yang pertama nih, ada posisi sebagai barista outlet. Nah, ini yang jago ngeracik minuman, kopi-kopi ataupun minuman yang lain ya. Bisa jadi barista outlet di Gion Creative Market 2 untuk di Surabaya. Nah, syaratnya pendidikan minimal SMA ataupun SMK, berpengalaman di bidang terkait, jadi harus berpengalaman dalam bidang barista juga ya, nggak menjahit dong, beda dong. Mampu bekerja dengan tim, tidak manja, rajin, ramah, dan bertanggung jawab. Mampu melayani customer dengan baik dan bersedia bekerjanya secara sistem shift, teman-teman. Jadi kayak misal pagi atau siang gitu. Persyaratan minumannya ini harus mencari kandidat yang bisa bekerja pada hari Sabtu dan di hari Minggu. Nah, diperlukan 1 tahun pengalaman kerja yang relevan untuk posisi ini. Jadi harus ada pengalaman selama 1 tahun untuk sebagai barista, teman-teman gitu. Pelamar harus memiliki KTP juga. Ya. Nah, untuk lamaran sendiri ini bisa langsung dikirimkan melalui nomor WA di 0813 3301 7069. Kalau kalian tertarik berminat ya, ini nggak ada gender pria dan wanitanya sih. Jadi kalau kalian berminat bisa langsung dikirim aja nih maupun pria dan wanita ya melalui nomor WA tersebut. Informasi lengkapnya sebagai barista outlet ini dia. Oke, kita ke berikutnya ya. Ada dari Miniso ya, dilakukan walk interview nih di tanggal 26 Juni 2023 di jam 9 pagi sampai jam 12 siang 26 Juni. Dicatat jadi post dan di screenshot video ini ya. Ada di Hotel Santika Pandegiling, Meeting Room Ijen, Jalan Pandegiling nomor 45, Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalisari, Surabaya, dengan dress code-nya hitam putih. Wah, ini kayak interview ya pada umumnya lah ya, anak training hitam putih pakaiannya. Dibutuhkan sebagai asisten store supervisor untuk daerah Surabaya dan Jawa area. Nah, syaratnya pria atau wanita maksimal usia 32 tahun dan minimal diploma. Dan minimal pengalaman 5 tahun sebagai supervisor di bidang retail, berpenampilan menarik, sehat fisik dan psikis. Minimal tinggi badannya profesional untuk wanita dan pria itu untuk wanita 155 dan untuk pria 165 ya normalnya itu ya tinggi badannya. Tidak bertatu dan bertindik, memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam store management. Mampu menyusun laporan shifting, schedule, operation, penjualan dan sebagainya. Karena ini supervisor jadi harus paham detail tentang kepemimpinan teman-teman. Ngerangkul para timnya, kinerja timnya itu disimak juga baik-baik ya. Oh ini anaknya ini bagus nih gitu. Juga dilihat oh ini anak ini malas. Jadi harus paham untuk karakter-karakter di setiap timnya teman-teman. Dan harus juga bisa melakukan briefing biasanya. Kalau supervisor tuh harus selalu ada briefing. Istilahnya kita evaluasi di hari itu apa kendalanya, apa yang perlu di upsell, masalah wah nih penjualan ini kayaknya lagi bagus nih kita dongkrak, misal kayak penjualan tasnya lagi bagus nih di Miniso, tasnya lagi baru-baru nih kita jual gitu. Namanya juga di bidang retail ya harus pintar nge-sales ya teman-teman, harus pintar ngejual. Nah, dan bersedia dimutasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi dimutasi itu dalam artian
dipindahkan, teman-teman. Tadi misal kalian di Surabaya nih, di Sidoarjo ada nih. Nah, kalian bakal dipindahkan harus ke Sidoarjo. Nah, tapi kalau di Sidoarjo udah nggak dibutuhin lagi nih, udah bagus nih, kalian harus jadi perbantuan untuk mungkin di daerah mana, Gresik atau Mojokerto, kayak gitu. Jadi mutasi itu seperti itu, teman, harus siap ya. Tahapan proses seleksinya tuh ada performance test, kelengkapan dokumen, interview, dan tes psikotes. Nah, gitu. Dan untuk gaji dan fasilitasnya, gaji kompetitif, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan insentif jika mencapai target toko. Wah, ini cukup lumayan nih biasanya. Perlu dokumen persyaratannya itu untuk CV, KK, KTP, dan SKCK asli yang masih aktif ya. Pas foto terbaru, rekening BCA, surat referensi kerja, surat keterangan sehat, sertifikat vaksin untuk yang udah wajib booster. Jadi wajib udah booster, teman-teman. Ijazah asli hanya diperlihatkan saja, nggak diberikan ya. Jadi langsung aja ikuti walk interview-nya di tanggal 26 Juni ya teman-teman, yang udah aku bacakan di awal tadi. Buat kalian kalau berminat langsung aja disimak posternya baik-baik. Ini dia, di screenshot ya. Oke, kita ke halaman berikutnya ya. Ada dari Rumah Sakit Biyung Sejahtera. Nah, posisi yang dibutuhkan sebagai perawat klinik eksekutif. Dengan syarat pendidikan profesi nurse ataupun perawat ya. Usia maksimal 30 tahun, mampu berbahasa Inggris aktif, dan memiliki STR yang masih berlaku. Ya, semacam kayak surat keterangan kalian itu sebagai keperawatan, teman-teman, STR itu gitu. Berpenampilan menarik, bertanggung jawab, dan memiliki motivasi kerja yang baik, dan mampu bekerja sama dengan tim maupun individu. Ini udah normalnya kalau persyaratan ya. Jadi kita harus cepat adaptasi dalam lingkungan pekerjaan. Kalau kita sulit beradaptasi dengan lingkungan kerja, wah bakal sulit lagi nih kita kerjanya. Dikit-dikit nanti kayak sungkan, nggak enak gitu. Nggak enak jangan kayak gitu, teman-teman ya. Untuk persyarat berkasnya itu surat lamaran, daftar riwayat hidup, KTP dan KK, STR yang masih berlaku, ijazah dan transkrip nilai, pas foto 4x6, dan berkas pendukung lainnya seperti sertifikat pelatihan, seminar, dan lain-lain. Untuk lamaran sendiri langsung dikirimkan langsung melalui email di recruitment@rsbs@gmail.com dengan subjek perawat klinik eksekutif _2023. Oke, jadi buat kalian semua yang berminat, teman-temannya, ingat, ini lowongan pekerjaan nggak memungut biaya apapun. Jadi kalau ada yang memungut biaya itu berarti penipuan, hati-hati. Oke, hati-hati. Jadi informasi lengkapnya ini kita langsung ke posternya, tapi ini nggak ada gendernya lagi nih, nggak ada cowok ataupun cewek. Jadi cowok cewek bisa coba aja. Kalau kalian punya jiwa keperawatan ya, sekolah perawat ya, bisa langsung coba aja dari Rumah Sakit Biyung Sejahtera. Informasi lengkap posternya ini. Oke, kita ke berikutnya ya. Ada dari Siantarto dengan posisi yang membutuhkan sebagai kreatif supervisor. Nah, dengan syaratnya D3 ataupun S1 ilmu komunikasi, broadcasting, televisi, dan film. Pengalaman minimal 3 tahun sebagai tim kreatif menjadi nilai plus, mampu membuat storyboard, konsep iklan, serta memahami color grading. Wah, ini dalam hal editing nih, teman-teman ya. Jadi kayak bidang kreatif harus dalam pada ke editing juga, ada color grading dan ada storyboard. Jadi membuat sebuah cerita dalam sebuah video, biasanya kayak gitu. Mampu mengoperasikan software editing seperti Adobe Premiere, DaVinci, dan lain-lain. Wah, mampu mengoperasikan kamera, kreatif, komunikatif, dan proaktif. Penempatannya ada di Surabaya, Jawa Timur, dan portofolio hasil karya storyboard dan hasil video yang pernah dibuat bisa dibawa saat interview. Wow, ya. Ini benar-benar halus, kalian ahli banget nih sebagai bidang kreatif. Apalagi kalian seorang videografer atau fotografer, nah ini cocok nih kesempatan kalian untuk bekerja di Siantartop, lumayan ya. Kirimkan lamarannya langsung melalui email di hr.recruitment@siantartop.co.id dengan subjek kreatif SPV _medsos. Nah, ataupun kunjungi ke linknya di https://bit.ly/locker siantartop. Nah, kalau kalian berminat ya, ini kembali lagi gak ada gendernya, jadi pria wanita bisa coba. Ya, siapa tahu kalian tuh pandai membuat video, editing foto, video apapun itu ya, langsung kalian wajib coba. Buat para videografer, wah boleh banget nih. Lowongan ini adalah kesempatan buat kalian di Siantartop loh ya. Pabrik Siantartop, siapa yang nggak tahu ya, makanan snack-snack jajanan kayak gitu kan, siapa nggak tahu ya. Kesempatan kalian, informasi lengkapnya ini dia. Nah, kita lanjut ke lowongan berikutnya. Ada dari Berikon, bata beton ringan. Ya, ini juga terkenal nih ya, Berikon ya. Posisi yang dibutuhkan sebagai programmer dengan syarat laki-laki usia maksimal 28 tahun. Pendidikan D4 ataupun S1 jurusan IT, Sistem Informasi Bisnis, dan fresh graduate dipersilakan melamar. Monggo. Berpengalaman minimal 1 tahun membuat program dan bisa menunjukkan program yang pernah dibuat, menguasai bahasa programming seperti Python, XML, JavaScript, dan database PostgreSQL. Wah, ini nama-nama software-software nih. Harus anak-anak paham IT banget ya. Diutamakan dan menguasai REST API, terbiasa dan berpengalaman dengan Open
ILP ODOO gitu ya. Bersedia dinas luar kota juga jika dibutuhkan untuk penempatannya sendiri, tapi ada di Surabaya Barat. Tapi kalau dibutuhkan untuk keluar kota, biasanya anak-anak IT itu bisa keluar kota, teman-teman. Jadi enak, kerjanya sambil jalan-jalan. Untuk lamaran sendiri langsung dikirimkan langsung melalui email di karirberikon2@gmail.com dengan wajib mencantumkan kode jabatan di subjek email dengan nama _jabatan. Jadi kalau kalian berminat ingin jadi programmer ya, IT di Berikon ya, bata beton ringan, bisa langsung kirimkan lamarannya melalui email tersebut khusus para laki-laki. Informasi lengkapnya ini. Oke, baik itu di berbagai macam lowongan pekerjaan terbaru di Surabaya hari ini dari loka.sb. Tapi aku bakal tambah lagi 10 lowongan pekerjaan buat kalian. Langsung aja disimak baik-baik video ini sampai kelar. Ini dia informasinya. Nah, itu tadi teman-teman, di hari ini udah aku share 15 lowongan pekerjaan. Kalau kalian berminat, segera kirimkan lamaran kalian ke tempat yang udah aku share tadi. Kan ada 15, kalian pilih pelan-pelan nih mana yang cocok sesuai bidang kalian. Meskipun nggak sesuai bidang juga nggak masalah, biasanya juga jadi rezeki juga. Yang penting niatnya bekerja gitu, oke? Terima kasih yang udah simak video ini sampai kelar, teman-teman. Jangan lupa juga untuk selalu di like, di komen, di share, di subscribe, di follow juga untuk segala akun sosial media lokar.sb. Kalian tuh masih ngerasa kurang tentang lowongan pekerjaan? Tenang, bisa disimak di video sebelumnya tuh banyak banget loker yang udah aku share. Jadi kalian tinggal simak aja video sebelumnya ataupun di short YouTube kita. Kita short YouTube juga ready gitu. Jadi terima kasih banget teman-teman. Segera kirimkan, siapa tahu jadi rezeki kalian dan bisa diterima di tempat pekerjaan yang kalian inginkan dan segera dipanggil interview. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di informasi selanjutnya dari lokar.sb. Semangat terus setiap harinya.